Selamat siang, kembali bersama saya Agung sudah kembali dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di siang Anda, di pagi Anda, di malam Anda. Mungkin yang mendengarkan ini bisa berbagai macam waktu ya, berbeda. Tapi enaknya sih biasanya antara malam atau misalnya siang lah, kita lagi kita istirahat sebentar gitu, kita dengarkan podcastnya. Dan jangan lupa kita masih dalam kondisi kemerdekaan. Jadi bulan-bulan ini kita masih dalam posisi kemerdekaan, dan jangan lupa tetap selalu memerdekakan diri, dan jangan lupa juga tetap selalu bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bisa bermanfaat untuk umat manusia. Tinggi banget ngomongnya ya. Nah, dan kita pun selalu sharing-sharing materi tentang parenting, coaching, dan education juga, dan ada juga Q&A. Dan Q&A ini memang selalu kita hari-hari ini sering ya kita upload Q&A lagi karena banyak yang bertanya. Kalau misalnya ada yang bertanya, nggak mungkin kita upload Q&A gitu kan. Jadi karena banyak ada yang bertanya, ya silakan, terima kasih banyak kepada yang bertanya. Kalau mau bertanya pun, yang belum bertanya silakan, jangan malu-malu. Jangan, ini benar nggak ya pertanyaan saya, terus pertanyaan saya bagus nggak ya beruangnya, nggak usah gitu. Jadi tanyakan saja sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kehidupan Anda, dan kita pasti akan bahas dan pasti akan bahas. Namun kalau misalnya pertanyaannya menyangkut cara, menyangkut trust atau apa, itu kita akan cut. Nggak bisa kayak gitu. Jadi pertanyaannya ya normal-normal saja, tapi jangan takut untuk tidak dibalas. Oke? Terima kasih semuanya, dan pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Merdeka. Merdeka atau mati. Merdeka dari apa, Pak? Karena kita sedang pandemik seperti ini. Seperti terkurung di dalam sebuah kondisi gitu. Kondisi di mana kita mau ngapain nggak bisa. Iya. Ada pembatasan di mana-mana. Mau keluar takut juga. Iya. Kena virus. Kalau kena virus, terus ini katanya diramalkan masih panjang ya, Pak? Iya benar. Jadi keadaan pandemi seperti saat ini tidak ada yang bisa memprediksi, meskipun pemerintah sampai kapan ini berakhir gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat yang harus tetap waspada. Karena kalau bukan kita yang mau menjaga diri kita, ya siapa lagi kan? Tapi kita dalam semboyan kemerdekaan, Pak, kita harus tetap bergerak, Pak. Tetap harus bergerak. Tapi gimana cara yang bergerak ya, di dalam kemerdekaan ini, atau di dalam kondisi seperti ini? Ya, memang akan banyak tantangannya ya dalam situasi yang seperti saat ini gitu. Apalagi pemerintah membatasi gerak masyarakat gitu. Tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir gitu dengan keadaan seperti saat ini. Bagaimana kita dapat mengatasinya? Kalau menurut saya ya insya Allah pasti akan ada jalan kalau kita mau memikirkannya. Nah, tetapi di sini kan kadang kita kalau dihadapkan oleh masalah, hambatan, kita lebih memilih untuk terpaku gitu. Kita tidak mau berpikir mencari solusi terbaiknya. Padahal kan yang membedakan manusia dengan binatang ini ya kita diberikan akal pikiran. Karena tidak mungkin Tuhan menghadirkan pandemi ini tanpa kita diberikan solusinya juga gitu. Nah di sini kita harus mencari tahu apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan pada saat ini. Iya, karena kan berbagai macam kondisi itu kan memaksa seseorang itu yang tadinya senang bekerja gitu kan, menikmati pekerjaannya harus dirumahkan. Makanya kayak pergerakan kita tuh kayak semakin dibatasi, dan kita nggak mau harus ngapain gitu. Iya benar. Kalau kita fokusnya hanya kepada masalah, ya kita akan sulit menemukan solusinya. Kita harus memikirkan apa nih jalan keluar terbaik yang kita bisa lakukan saat ini. Saat ini juga ya, Saat ini juga. Jangan yang muluk-muluk gitu. Jangan yang muluk-muluk gitu. Jangan mikirin kita mau pergi ke bulan. Iya, tuh misalnya
banyaknya perencanaan bisnis gitu ya kan orang-orang. Iya. Wah harus ini. Benar. Nggak jalan. Benar nggak jalan karena kita terlalu banyak merencanakan. Yang namanya terlalu itu tidak akan pernah bagus gitu. Karena kita akan berlebihan. Kita harus misalnya ingin melakukan sesuatu diawali dengan hal yang sempurna dulu gitu. Yang matang. Keadaannya itu harus mendukung semuanya. Ya sulit. Karena yang tadi Agung bilang aja, yang matang aja kalau terlalu jadinya apa, Bang? Jadi kurang matang. Bukan, busuk. Iya kan? Jadi busuk ya. Jadi busuk. Terlalu matang. Nah makanya kan kita jangan sampai menyukai hal yang serba harus terlalu gitu. Ayo apa nih bisa kita lakukan saat ini? Kita pikirkan. Siapa tahu dengan kita mau memikirkannya, akhirnya kita menemukan jalan keluarnya. Jadi kadang sulit kita menemukan potensi diri kalau kita berada di dalam zona nyaman. Karena zona nyaman itu sebelum pandemi ya misalnya, kita merasakan semuanya itu keadaannya baik-baik saja. Akhirnya kita sulit menemukan potensi kita. Nah akhirnya Tuhan hadirkan pandemi ini di tengah kita. Ini sebagai alarm loh, agar kita tuh aware gitu, segera sadar. Ternyata memang potensi kita yang sudah diberikan oleh Tuhan belum kita apa-apakan. Nah masa sih kita harus menunggu pandemi dulu gitu kan? Kalau mau berubah gitu kan? Nah di sini kan kita seharusnya mau melakukan sesuatu gitu untuk merubah keadaan kita saat ini. Tapi kebanyakan orang Pak bingung Pak. Dia tuh harus mulai dari mana gitu. Kalau bingung pegangan dulu. Kan jatuh lagi. Iya, dia misalnya lagi aduh susah nih, berpikir dulu gitu kan. Susah, terus berpikir ini yang tadinya kerja misalnya tiba-tiba pengen berdagang gitu, pengen bergerak untuk berdagang gitu kan. Terus ada, gimana nanti nggak laku, gitu yang banyak kejadian. Iya, karena yang ada di otak kita ini hanya kegagalan saja gitu yang kita pikirkan. Kalau mau begini nanti kalau gagal bagaimana ya? Kalau mau begini nanti sulit bagaimana ya? Akhirnya ya kita tidak mau bergerak. Gitu. Gerak-gerak gitu. Iya, karena selalu kita bikin penghalang gitu. Di dalam diri kita sendiri. Ya, kita akan selalu melihat bahwa dunia ini ya dari sudut pandang yang kelam gitu. Padahal kalau kita ini ya mau selalu mudah bersyukur gitu. Saya meyakini gitu, Allah akan memberikan kita solusinya dari arah yang kita tidak duga-duga. Karena penting itu gitu. Kita harus mau menanamkan ke diri kita gitu. Tidak mungkin Tuhan memberikan pandemi ini tanpa adanya solusi. Tidak mungkin Tuhan memberikan masalah kepada orang yang tidak mampu mengatasi masalah itu. Benar banget gitu. Kalau misalnya Tuhan memberikan masalah dan tanpa dibarengi oleh bantuannya, manusia ini akan musnah. Nggak akan ada yang kuat gitu. Nah di sini kan kita harus selalu positive thinking gitu. Nah positive thinking ini ya kita harus menjadi orang yang selalu mencari solusi, bukan mencari masalah gitu. Nah akhirnya ketika kita berusaha mencari solusi, Tuhan hadirkan solusi itu. Kan Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah ini yang kita kadang nggak menyadari hal itu gitu. Jadi kita selalu fokus apa nih yang bisa saya kerjakan saat ini, yang bisa membantu kehidupan saya. Nah siapa tahu selama ini kita belum menemukan potensi kita, akhirnya kita jadi tahu potensi kita apa. Karena kadang potensi itu akan keluar kalau kita dalam keadaan kejepit. Mau kepepet gitu ya. Benar. Makanya kan ada istilah the power of kepepet. Iya, itu ada cerita juga Pak tentang supir angkot. Sekarang angkotnya sepi,
pindah jadi membuat model pesawat-pesawatan kecil. Itu malah omsetnya lebih besar itu daripada di supir angkot. Nah, itu kan. Berarti supir angkot itu menemukan solusi di tengah kesulitannya. Iya, benar lagi pandemik ya. Iya. Nah, ini kan kita masa kalah sama supir angkot, ya. Di sini makanya kita harus mau bergerak gitu. Karena berpikir aja itu bergerak loh. Asal kita jangan ngelamun jorok ya. Nah, itu beda itu, ya kan, beda niat gitu kan. Nah, di sini akhirnya ya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau memikirkan keadaan kita, akhirnya kita bisa menemukan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kalau kita memikirkan saja sudah enggan, ya bagaimana kita mau bergerak? Jadi sesuatu itu ya diawali oleh pikiran kita. Nah, dengan pikiran ini akhirnya kita mau melakukan sebuah tindakan. Nah, solusi ini kan bisa hadir kalau kita melakukan sesuatu. Iya, jangan nunggu ilham gitu. Benar, jangan nunggu ilham gitu. Karena ilham aja nggak mau menunggu kita gitu kan. Iya, kebanyakan orang kan nanti aja kalau udah ada ilham. Iya, nah itu penyakitnya memang. Iya, penyakit menunda-nunda. Benar, kayak gini deh, kita pengen punya otot gitu kan, pengen sehat, tetapi kita nggak mau ke gym misalnya. Kita pengen orang lain yang ke gym terus badan kita berotot. Segitu ya? Iya, kalau bisa kayak gitu kan semua orang akan melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, karena itu hanya ada di hayalan kita saja, ya kita jangan terus berhayal gitu. Karena kalau kita menjadi orang yang senang berhayal, akhirnya kita mematikan potensi kita. Karena akan sulit gitu. Memang dunia ini ya tempat di mana kita harus berikhtiar, kita berusaha, kita kerahkan seluruh kemampuan kita. Kadang kita harus memaksa diri kita. Karena akan sulit gitu. Apalagi keadaan pandemi ini, kita sudah bisa dibilang bukan orang yang muda lagi gitu kan. Orang yang misalnya sudah berumur gitu. Orang-orang yang sudah berumur ini kan untuk berubah ini beda lagi, lain lagi ceritanya gitu. Sebelum pandemi aja kita harus keras gitu kan, bergeraknya, apalagi lagi pandemi kayak gini kan ekstra keras. Benar. Karena keadaan itu dibuat menjadi lebih sulit lagi gitu. Nah, tetapi kan kalau kita mau memaksa diri kita melakukan sesuatu kebaikan gitu kan, ya insya Allah gitu kita akan menemukan jalannya. Nah, di sini yang penting ya itu teruslah kita bergerak gitu, melakukan sesuatu yang kita rasa itu bermanfaat. Kita tidak usah memikirkan hasilnya dulu deh. Kebanyakan kan orang ngitung-ngitung aja.